Selamat pagi Teruna, sudah siap merenungkan firman Tuhan pagi ini? Yuk siapkan Alkitabnya yang terambil dari Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20. Kita berdoa dulu ya untuk minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami, memberkati keluarga kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca sama-sama ya renungan firman hari ini. Ibrani 6 ayat 13 sampai 20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Renungan pagi hari ini diberi judul Menepati Janji. Kakak akan mulai bagikan renungannya untuk kita semua. Karena terbebani oleh janji yang sedang diucapkannya kepada Lasone, Jonathan melakukan dengan tergagap. Ia berpikir, bagaimana aku bisa menjanjikan semua ini, tetapi tidak yakin bisa menepatinya. Meski ibadah pemberkatannya berhasil dilewati dengan baik, ia masih digelisahkan oleh komitmennya. Seusai resepsi, Jonathan mengajak istrinya ke ruang kapel untuk berdoa selama lebih dari 2 jam agar Allah menolongnya menepati janji untuk selalu mencintai dan menjaga Lasone. Rasa takut yang dirasakan Jonathan ini di hari pernikahannya muncul dari kesadaran dan kerapuhannya sebagai manusia. Namun, Allah yang telah berjanji akan memberkati bangsa-bangsa melalui keturunan Abraham itu bukanlah Allah yang terbatas. Untuk menantang pembacanya, orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi agar tekun dan bersabar dalam iman kepada Kristus Yesus. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kembali tentang janji Allah kepada Abraham. Bagaimana Abraham menanti dengan sabar dan akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan. Abraham dan Sarah yang telah lanjut usia tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan janji Allah untuk menjadikan keturunannya sangat banyak. Apakah adik-adik merasa tertantang untuk mempercayai Allah meskipun adik-adik merasa lemah dan rapuh? Apakah adik-adik merasa sulit menepati komitmen atau janji dan sumpah adik-adik? Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Allah berjanji untuk membantu kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Selama lebih dari 36 tahun, Allah telah menolong Jonathan dan Lasone untuk tetap berkomitmen kepada janji pernikahan mereka. Maukah adik-adik mempercayai Dia untuk menolong adik-adik juga? Pertanyaan untuk kita renungkan pagi hari ini, mengapa kita sulit mempercayai janji Allah yang ingin menolong kita? Janji apa saja yang membuat adik-adik terasa berat untuk dipenuhi sekarang ini? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau setia memegang janji-Mu kepadaku. Tolonglah aku untuk selalu setia dalam tekadku kepadamu dan sesamaku. Amin.